Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hardware Setting Info. Di video kali ini, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mudah meningkatkan daya tahan baterai di Oppo Find X9 kalian. Pertama-tama, kita perlu membuka kunci perangkat kita. Dan sekarang, ketika kita sudah di layar utama, kita bisa langsung masuk ke pengaturan di sini. Sekarang kita bisa scroll ke bawah sampai kalian melihat tampilan kecerahan dan masuk ke sana. Di sini, seperti yang kalian lihat, kita memiliki sesuatu yang disebut kecerahan otomatis. Aktifin opsi ini. Ini bisa dengan mudah meningkatkan daya tahan baterai, karena berdasarkan lingkungan, ponsel akan menurunkan tingkat kecerahan secara otomatis. Seperti yang kalian lihat, saya sudah mematikan lampu saya. Kecerahannya turun hampir setelah. Sekarang akan turun lebih rendah lagi. Ke tingkat di mana kalian masih bisa melihatnya dan tetap menyala. Sebenarnya di sini sekarang, seperti yang kalian lihat, kita punya opsi yang sangat keren dan sangat bagus untuk baterai kita. Selain itu, kita bisa menggulir sedikit lebih ke bawah sampai menemukan sesuatu yang disebut Auto Screen Off. Ketuk itu. Di sini, semakin kecil nilai yang kamu atur, semakin baik untuk ponselmu. Ini karena jika kamu mengaturnya misalnya ke 15 detik, sangat mengganggu jika layar mati setelah 15 detik. Misalnya, saat kamu ingin membaca sesuatu tanpa menyentuh layar atau hal semacam itu, ya memang agak mengganggu. Jadi saya akan mengaturnya ke 1 menit sesuai preferensi saya. Tapi semakin rendah nilainya, semakin baik untuk daya tahan baterai kamu. Tentu saja, yang saya maksud adalah daya tahan baterai harian, bukan penuaan baterai dan sebagainya. Dan sebagainya. Untuk penuaan baterai, ada banyak pengaturan baterai berbeda yang bisa diubah. Sekarang selain itu, di sini seperti yang bisa kamu lihat, ada sesuatu yang disebut screen refresh rate. Seperti yang bisa kamu lihat, ketika kamu mengaturnya ke tinggi, layarnya menggunakan hingga 120 Hz tanpa optimasi apapun. Jika kamu memilih standar, kamu akan mendapatkan daya tahan baterai terbaik yang bisa kamu dapatkan. Karena kita tidak akan lebih dari 60 Hz. Tapi layarnya jadi kurang lurus. Jadi tentu saja ini tergantung pada preferensi kamu. Tapi jika kamu ingin tetap di 100 Hz, saya lebih suka pilih semua opsi. Sekarang kita bisa kembali dan fokus pada resolusi layar. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, mereka punya opsi yang disebut tinggi dan standar. Tinggi tampilannya lebih bagus. Tapi buat saya, yang juga punya iPhone, saya sebenarnya tidak terlalu peduli soal itu. Saya lebih peduli bagaimana ponsel ini bekerja saja. Jadi kalau kamu memang peduli dengan resolusi layar, seperti di sini, gambarnya akan lebih tajam. Seperti yang bisa kamu lihat, kamu bisa tetap memilih tinggi. Tapi untuk daya tahan baterai, saya sarankan untuk mengaturnya ke standar. Itu memang lebih baik untuk baterai kamu, memperpanjang umur baterai. Dan memang ini lebih baik di sini. Perhatian layar dinonaktifan. Ini hanya maksud saya, ini adalah opsi yang sangat berguna ketika kamu ingin misalnya membaca sesuatu. Tapi ini kurang baik untuk daya tahan baterai jika kamu ingin mengaktifkannya. Hampir yang terbaik. Itu saja tentang hal-hal di sini. Sekarang kita bisa kembali dan berdetak. Referensi. Sebenarnya bagi sebagian orang mode terang lebih baik. Bagi sebagian lainnya, mode gelap lebih baik. Tetapi, demi daya tahan baterai, mode gelap sebaiknya diaktifkan. Anda dapat mengetuk jadwal dan mengaktifkan opsi terjadwal untuk mengirimkannya ke waktu matahari terbenam hingga matahari terbit. Jadi, di malam hari Anda akan menggunakan mode gelap, dan di siang hari Anda akan menggunakan mode terang. Namun, demi daya tahan baterai, disarankan untuk selalu menggunakan mode gelap. Tentu saja, berdasarkan preferensi yang ingin kita terapkan di video ini, kita ingin membuat daya tahan baterai sebaik mungkin. Namun, Anda bisa menyesuaikan pengaturan ini sesuai preferensi Anda sendiri, agar bisa menggunakan ponsel dengan nyaman. Itu saja untuk pengaturan tampilan. Sekarang kita bisa langsung ke pengaturan getar dan suara, yang seharusnya ada di sini, getar senyap. Di sini, seperti yang bisa saya lihat, ada sesuatu yang disebut kepadatan getaran. Jika Anda mengetuknya, Anda bisa menurunkan intensitas getaran dan menguranginya semaksimal mungkin. Karena, seperti yang Anda lihat, Anda bisa merasakan tingkat getaran ini, misalnya di saku atau di tangan Anda. Namun, lebih baik untuk baterai jika getaran dikurangi.
Karena ketika misalnya mesin haptik Anda hampir dinonaktifkan, itu memang lebih baik. Selain itu, di sini, seperti yang bisa Anda lihat, mereka memiliki beberapa opsi. Misalnya, di mana tadi fitur suara jernih itu? Tapi itu tidak terlalu berguna. Sekarang kita bisa masuk ke bagian haptik. Di bagian haptik ini, mereka sangat bagus. Saya sebenarnya suka haptik. Dan berdasarkan preferensi saya membiarkannya tetap aktif. Namun, demi daya tahan baterai, Anda bisa menonaktifkan haptik system. Itu karena ini hanyalah mesin haptik. Oh, sebenarnya mesin haptik. Ini adalah motor getaran yang berbeda, dan getarannya lebih terasa di sistem Anda. Ini bukan sekadar getaran dasar seperti yang ada di ponsel lama kita. Ini lebih premium, lebih mendalam, lebih baik. Anda bisa merasakan sentuhannya, seperti yang saya lihat jika Anda. Sekarang kita bisa kembali, dan di sini kembali lagi. Sekarang kita bisa masuk ke pengaturan baterai di sini. Seperti yang bisa Anda lihat, untuk menghemat daya baterai. Saya ingat, saya sarankan untuk mengaktifkan mode pemrosesan. Tapi apa masalahnya dengan fitur daya itu? Mode ini membatasi CPU kita, yang berarti semua hal yang saya tunjukkan di video ini sebelumnya, semuanya jadi terbatas. Untuk mendapatkan tambahan 3 jam, jadi sebenarnya tergantung pada preferensi Anda. Tapi di sini, saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan untuk menggunakan mode performa tinggi. Tentu saja, jika Anda bermain game, Anda bisa membiarkan mode performa tinggi ini aktif. Tapi untuk tujuan meningkatkan daya tahan baterai, sebaiknya gunakan mode seimbang. Sekarang gulir ke bawah, dan di sini, cari penggunaan baterai berdasarkan aplikasi di sini. Jika Anda memiliki aplikasi pihak ketiga, ketuk aplikasi tersebut. Dan di sini saja, seperti yang bisa saya lihat, Anda bisa memeriksa informasi apapun tentang aplikasi itu jika memang ada di sini. Bahkan sekarang Anda mungkin tidak benar-benar mengenali apa saja yang sudah Anda install. Dan itu bukan sistem operasi ya. Mungkin saja itu layanan atau semacamnya. Tidak selalu aplikasi. Misalnya di sini Anda akan menemukan aplikasi Crystal Booster Phone OS. Pertama-tama, ketuk paksa berhenti. Tapi jangan untuk pengaturan sebenarnya, karena kita bisa mengatur pengaturan kita seperti itu. Lakukan ini hanya untuk aplikasi, dan selain itu, masuk ke daftar aplikasi dan hapus aplikasi tersebut dengan cepat. Sebagian tidak, di sini, Anda dapat membuka manajemen aplikasi di aplikasi dan mencari aplikasi yang tidak Anda gunakan, misalnya Amazon Shopping. Di sini, Anda dapat dengan mudah mengetuk penggunaan baterai dan menghentikan pembatasan aktivitas latar belakang. Jika Anda mengetuk OK di sini sekarang, aktivitas latar belakang Anda akan dibatasi, sehingga penggunaan baterai akan lebih hemat. Sangat disarankan untuk menggunakannya di TikTok misalnya, di Snapchat atau Instagram. Mungkin tidak ada notifikasi sama sekali, dan seluruh aplikasi akan berjalan kurang lancar. Tapi ini benar-benar meningkatkan daya tahan baterai Anda. Dan percayalah, ini berhasil pada saya. Dan ya itu saja untuk pengelolaannya. Dan sebenarnya itu saja untuk video kali ini. Kita tidak punya banyak aplikasi, seperti banyak opsi seperti itu di ponsel kita. Di sini, di bagian baterai, seperti yang Anda lihat, kita punya sesuatu yang disebut mode hemat daya super. Tapi gunakan hanya ketika Anda benar-benar perlu menghemat baterai, seperti saat Anda hanya punya 5% dan masih 1 jam lagi untuk sampai di rumah. Dan ya, sebenarnya itu aja. Di sini Anda bisa mengatur penghematan daya dan lain-lain. Jadi Anda bisa mengaturnya sesuai preferensi Anda sendiri. Tapi opsi utama yang saya tunjukkan di video ini adalah opsi yang bisa Anda ubah agar daya tahan baterai Anda tetap maksimal. Dan seperti yang saya bilang, itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel ini dan beri like pada video kami. Masukan dari Anda sangat penting bagi kami. Jadi jika Anda merasa video ini membantu, seperti yang saya bilang, tinggalkan komentar, beri like.